Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Dionisya Masanda Bayu. Biasa dipanggil Dioni, NIM saya 23101046. Kali ini saya akan membahas tentang bab 3, manusia dan peradaban. Pengertian peradaban. Bagian A adalah suatu bentuk masyarakat atau kelompok budaya yang kompleks dicirikan oleh ketergantungannya pada pertanian, perdagangan jarak jauh, pemerintahan berbentuk negara, adanya spesialisasi pekerjaan, kependudukan, dan stratifikasi kelas. Peradaban sering disamakan artikan dengan budaya, tetapi dalam definisi yang lebih banyak digunakan, istilah peradaban adalah sebuah istilah deskriptif untuk pertanian dan budaya perkotaan yang kompleks. Pengertian peradaban diartikan juga sebagai perilaku normatif dalam konteks masyarakat di mana cara hidup di perkotaan dianggap lebih unggul dari cara hidup liar atau barbar. Istilah peradaban sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Definisi peradaban menurut Kioningrat menyatakan bahwa peradaban merupakan bagian dan unsur kebudayaan yang halus, maju, dan indah seperti misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun, pergaulan, kepandaian menulis, organisasi kenegaraan, kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, dan masyarakat kota yang maju dan kompleks. B. Hakikat manusia. Istilah ini dimunculkan kembali pada abad ke-11 di Eropa Barat, dan sejak itu pengaruhnya mulai terasa di Eropa. Albert dalam The Philosophy of Civilization menemukan dua jenis pemikiran tentang peradaban dalam masyarakat. Pertama menyangkut peradaban yang murni materi dan kedua menyangkut etika dan material. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan. Kesempurnaan yang dimiliki manusia merupakan suatu konsekuensi, fungsi, dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Di kitab suci menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah. Jadi, hakikat manusia adalah kebenaran atas diri manusia itu sendiri sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hakikat menurut pandangan umum ialah sebagai berikut. A. Dalam perspektif filsafat, disimpulkan bahwa manusia merupakan hewan yang berpikir karena memiliki nalar intelektual. Satu, hakikat manusia pada saat tertentu dalam perjalanan hidupnya, manusia mempertanyakan tentang asal-usul alam semesta dan asal-usul keberadaan diri sendiri. Dua, wujud dan potensi manusia. Wujud manusia menurut penganut aliran materialisme, yaitu Julien de Le Maître, bahwa esensi manusia semata-mata bersifat badani. Esensi manusia adalah tubuh atau fisik. Sebab itu, segala hal yang bersifat kejiwaan, spiritual, atau kerohanian dipandangnya hanya sebagai emanasi dari fungsinya atau organ tubuh. 3. Dalam perspektif ekonomi,
Manusia adalah makhluk ekonomi yang dapat kehidupannya tidak dapat lepas dari persoalan-persoalan ekonomi. Keempat, dalam perspektif sosiologi. Manusia adalah makhluk sosial yang sejak lahir hingga matinya tidak pernah lepas dari manusia lain. Yang kelima, dalam perspektif antropologi. Manusia adalah makhluk antropologis yang mengalami perubahan dan evolusi. Ia senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan yang dinamis. B. Dalam perspektif psikologi. Manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa. Jiwa merupakan hal yang esensial dari diri manusia dan kemanusiaannya. C. Peradaban perubahan sosial. 1. Pengertian cakupan perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat akan menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial yang ada di dalam masyarakat, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak sesuai fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan. Perubahan kebudayaan mengarah perubahan unsur-unsur kebudayaan yang ada. Contoh perubahan sosial. Perubahan peran seorang istri dalam keluarga modern. Perubahan kebudayaan contohnya penemuan baru seperti radio, televisi, komputer yang dapat mempengaruhi lembaga-lembaga sosial. Cara yang paling sederhana untuk memahami terjadinya perubahan sosial budaya adalah membuat rekapitulasi dari semua perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebelumnya. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat dianalisis dari berbagai segi. A. Ke arah mana perubahan dalam masyarakat bergerak, bahwa perubahan tersebut meninggalkan faktor yang diubah. B. Bagaimana bentuk dari perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat. Dan bagian D. Teori-teori mengenai pembangunan keterbelakangan dan ketergantungan. Teori dependensi atau ketergantungan. Pada umumnya memberi gambaran melalui analisis teori perubahan menurut sosiolog Moore. 1. Evolusi rektilineal yang sangat sederhana. 2. Evolusi melalui tahap-tahap. 3. Evolusi yang terjadi dalam tahap kelajuan yang tidak serasi. 4. Evolusi bercabang yang mewujudkan perubahan. 5. Evolusi menurut siklus-siklus tertentu dengan kemunduran jangka pendek. 6. Siklus-siklus yang tidak mempunyai kecenderungan. 7. Pertumbuhan logistis yang digambarkan oleh populasi. 8. Pertumbuhan logistis terbalik yang tergambar dan angka termotivasi. 9. Pertumbuhan eksponensial yang tergambar memulai tanda-tanda. Yang ke-10, primitivisme. Bagian E, peradaban Indonesia di tengah modernisasi dan global. Berikut ini akan membahas berbagai aspek modernisasi tersebut di Indonesia satu persatu. Modernisasi di bidang teknologi dan ekonomi. Modernisasi teknologi di Indonesia dapat kita lihat dalam perkembangan pemakaian teknologi
dari semua bersifat sederhana menjadi bersifat kompleks teknologi dalam setiap sektor kegiatan ekonomi produksi masyarakat Indonesia. Bagian B, modernisasi di bidang sosial mencakup perubahan cara berpikir dan berperilaku yang lebih rasional, efisien, individu, dan pragmatis untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara sistematis. Banyak sekali faktor penyebab terjadinya modernisasi sosial. Akan tetapi faktor yang paling menonjol di negara sedang berkembang seperti Indonesia adalah faktor teknologi dan perubahan teknik produksi ekonomi. Yang C, modernisasi di bidang politik. Gejala modernisasi di bidang politik di Indonesia dapat dari munculnya birokrasi dan administrasi pemerintahan yang baru dan pembentukan lembaga-lembaga politik modern. Modernisasi sistem politik merupakan suatu sistem yang dijadikan keanekaragaman untuk menetapkan dan melaksanakan pelaksanaan tujuan-tujuan yang oleh masyarakat yang merupakan kepentingan umum. Yang D, kebudayaan politik. Rasionalisasi kebudayaan politik adalah perubahan pandangan tentang fungsi dan cara kerja lembaga politik, khususnya tentang tidaknya kekuasaan yang semakin lama semakin bersifat rasional dan fungsional. Yang E, modernisasi di bidang agama dan kepercayaan. Di bidang agama dan kepercayaan merupakan bagian yang dari modernisasi masyarakat terhadap hidup dan kepercayaan manusia. Modernisasi kebudayaan masyarakat dapat kita lihat dalam perubahan-perubahan. Dalam pengertian umum adalah gejala kemajuan atau produk benda seni budaya dari tradisi menjadi modern. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.